Oh ya, salah ulang. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membawakan materi pengolahan citra yaitu deteksi penyakit wajah menggunakan dermatoskop. Selanjutnya ada perkenalan dari kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Rafliarsi Kurniawan dengan NPM 22100106111. Selanjutnya ada Muhammad Idudun Ilham dan yang terakhir ada Muhammad Ramadan. Langsung saja masuk ke materinya. Ke pertama itu ada struktur dan fungsi kulit manusia. Jadi kulit manusia itu adalah merupakan organ terluar dan terbesar dengan luas sekitar 1,5 hingga 2 meter, tinggi dan berat sekitar 15% dari total berat tubuh. Dan selain itu ada beberapa lapisan dibagi 3. Yang pertama itu ada epidermis, yaitu adalah lapisan paling luar yang terdiri dari sel keratinosit dan melanosit. Lapisan ini berperan sebagai pelindung utama dari lingkungan luar dan bertanggung jawab dalam regenerasi sel kulit. Yang kedua itu ada dermis, yaitu terletak di bawah epidermis, berisi pembuluh darah, ujung saraf, kelenjar keringat, dan polikeramat. Dan yang terakhir ada hipodermis, yaitu adalah lapisan terdalam yang terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat longgar, berfungsi untuk isolasi panas dan perlindungan mekanis terhadap organ dalam. Selanjutnya ada jenis penyakit kulit manusia. Yang pertama itu ada melanoma, yaitu adalah kanker kulit ganas yang berasal dari sel melanosit. Biasanya ditandai dengan lesi gelap, tak simetris, dan cepat berubah ukuran. Bisa dilihat di sini. Untuk normalnya seperti ini, border color diameter evolving, dan ini bawahnya adalah melanoma. Selanjutnya ada jenis penyakit kulit. Yang kedua itu ada psoriasis. Yaitu merupakan penyakit autoimun kronis yang ditandai dengan pertumbuhan berlebihan sel kulit sehingga menimbulkan sisik perak dan bercak merah. Dan yang ketiga itu ada dermatitis kontak, yaitu ada reaksi alergi akibat paparan bahan kimia atau alergen. Dan yang keempat itu ada scabies, yaitu merupakan infeksi tungau Sarcoptes scabies yang menyebabkan gatal hebat terutama pada malam hari. Dan yang kelima itu ada vitiligo, yaitu kehilangan pigmen kulit secara bertahap yang menyebabkan kulit bercak putih pada kulit. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan ke pemateri selanjutnya, yaitu adalah teman saya, Muhammad Ramadan. Perkenalkan saya Muhammad Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dermatoskop. Nah, jadi dermatoskop itu sebuah alat diagnostik untuk memperbesar tampilan struktur yang kulit wajah itu untuk memvisualisasikan dengan lebih detail terhadap pigmen kulit seperti pola pembuluh darah dan struktur internal dari lensi kulit. Selanjutnya, ada beberapa jenis dermatoskop. Yang pertama ada yang manual, yaitu masih menggunakan cahaya LED dan lensa pembesar yang sederhana. Yang kedua ada digital, yaitu dilengkapi dengan kamera yang terkoneksi dengan komputer untuk dapat mempermudah mendokumentasikan serta dapat melakukan analisis otomatis. Yang ketiga ada polarized light dermatoscope, yaitu menggunakan cahaya yang terpolarisasi untuk melihat lebih dalam tanpa adanya cairan imersi. Slide selanjutnya. Ada itu struktur pemrosesan citra digital, yaitu teknik yang digunakan untuk meningkatkan, menganalisis, dan juga menginterpretasikan citra digital dalam algoritma komputer. Yang tahapan utamanya yaitu yang pertama ada mulai dari problem domainnya dulu, lalu dilanjutkan dengan image acquisition, lalu ke processing, dilanjutkan dengan segmentation, representation, description, recognition, interpretation, dan terakhir adalah hasilnya. Dan semuanya itu terhubung dengan ke knowledge base. Jadi pada pemrosesan yaitu tahapan mengurangi noise, meningkatkan kontras dan koreksi warna. Pada tahapan akuisisi citra yaitu pengambilan gambar menggunakan perangkat yaitu dermatoskop. Lalu dilanjutkan dengan segmentasi, assist user, selanjutnya itu klasifikasi,
menentukan jenis lesi berdasarkan fitur yang diekstrak menggunakan metode seperti pembelajaran mesin. Yang terakhir yaitu ekstraksi fitur mengidentifikasi karakteristik penting seperti bentuk, tekstur, dan warna. Selanjutnya. Nah, jadi ada juga tuh penerapan pemrosesan citra pada deteksinya untuk deteksi kulit wajah. Ada beberapa sistem berbasis pemrosesan citra bahkan telah dikembangkan untuk mendukung tenaga medis dengan hasil diagnosisnya yang secara otomatis sebelum konfirmasi klinis. Yang pertama yaitu mengurangi kesalahan manusia dalam interpretasi visualnya. Kedua, mempercepat proses analisis dan diagnosis. Yang ketiga, membantu dalam screening massal untuk deteksi dini penyakit kulit berbahaya seperti melanoma. Slide selanjutnya. Untuk prinsip kerja dermatoskop akan dilanjutkan oleh Muhammad Ridhoni Ilham. Oke, saya Muhammad Ridhon Ilham untuk materi selanjutnya yaitu prinsip kerja dermatoskop. Dermatoskop memanfaatkan lensa pembesar dengan sistem pencahayaan LED yang memungkinkan dokter melihat lapisan kulit secara lebih dalam tanpa perlu melakukan biopsi. Di sini prinsip kerja dermatoskop terbagi menjadi dua. Yang pertama, cahaya terpolarisasi menghilangkan pantulan dari permukaan kulit sehingga struktur dalam bisa terlihat jelas. Lalu yang kedua, kontak langsung dengan cairan imersi seperti alkohol membantu visualisasi pola pigmen dan pembuluh darah. Selanjutnya, keunggulan dermatoskop dalam pemeriksaan kulit. Yang pertama di sini memungkinkan identifikasi lesi kulit tanpa prosedur invasif. Yang kedua, membantu membedakan lesi jinak dan ganas secara lebih akurat. Yang ketiga, mengurangi tindakan biopsi yang tidak perlu. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan medis lebih cepat. Yang kelima, sangat efektif untuk area-area sensitif seperti wajah, di mana tindakan pembedahan atau biopsi akan meninggalkan bekas. Selanjutnya, studi kasus penggunaan dermatoskop untuk kulit. Di sini dalam upaya meningkatkan akurasi diagnosis penyakit kulit, khususnya skabies, dermatoskopi telah menjadi salah satu alat bantu diagnostik yang semakin banyak digunakan. Skabies ini adalah infeksi kulit akibat infestasi tungau Sarcoptes scabies yang sangat menular dan seringkali sulit dibedakan dari kelainan kulit lain secara klinis biasa. Lalu di sini untuk tantangan penggunaan dermatoskop, di sini ada kelemahan dan solusi. Untuk kelemahannya di sini yang pertama kurangnya pelatihan di fasilitas kesehatan primer. Lalu yang kedua, variasi kualitas citra berdasarkan cahaya dan operator. Lalu yang ketiga, interpretasi subjektif jika tidak dibantu oleh sistem AI. Lalu untuk solusinya yang pertama, integrasi dermatoskopnya dengan aplikasi mobile. Lalu yang kedua, pelatihan dokter melalui platform simulasi. Lalu yang ketiga, penggunaan sistem pembelajaran mesin untuk diagnosis otomatis. Di sini materi selanjutnya, penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam diagnosis. Di sini studi oleh Estep et al. Tahun 2017 menunjukkan bahwa CNN dapat digunakan untuk mendeteksi kanker kulit dari citra dermatoskopi dengan akurasi setara dokter ahli. Yang pertama di sini datasetnya yang pertama dataset ISIC tahun 2017 atau International Skin Imaging Collaboration. Lalu yang kedua arsitekturnya Google Net, CashNet, dan PGGNet. Untuk aplikasi di sini Skin Vision, Dem AI, dan PaceDem.
Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Mungkin saja dari kami. Salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.